Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Rahmat dengan NIM 46120-157. Perkenalkan, nama saya Anissa Darwis dengan NIM 461200163. Perkenalkan, nama saya Denia Siti dengan NIM 461200151. Perkenalkan, nama saya Nurmalinita dengan NIM 46120148. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan sebuah materi dengan judul Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Indonesia merupakan negara yang demokratis. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi negara sangatlah penting dalam pembangunan sebuah negara yang demokratis. Mayoritas konstitusi yang demokratis itu lahir dari sebuah negara yang demokratis juga. Menurut pandangan Lord James Bryce, konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Konstitusi merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Di dalam sebuah konstitusi memuat banyak kepentingan seputar tatanan organisasi negara, HAM, undang-undang, dan banyak lagi. Konstitusi juga memiliki kedudukan dan pengaruh sangat besar bagi suatu negara karena fungsinya dalam mengatur kekuasaan. Konstitusi berfungsi yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dapat menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya, dijadikan landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara, menjamin hak-hak asasi warga negara. Syarat terbentuknya suatu negara yaitu setiap negara harus memiliki konstitusi. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Dalam suatu ketatanegaraan, konstitusi merupakan hal pokok yang harus terpenuhi dan tidak dapat terpisahkan. Beberapa unsur berdirinya suatu negara, yakni yang pertama, adanya pemerintahan yang berdaulat, yang kedua, memiliki wilayah, dan yang ketiga, rakyat, dan keempat, pengakuan dari negara lain. Namun, keempat unsur tersebut belum menjamin bahwa suatu negara apakah dapat menjalankan fungsi kenegaraannya dengan baik apabila negara tersebut belum memiliki konstitusi. Seiring berjalannya waktu, telah terjadi dinamika ketatanegaraan di Indonesia seiring berubahnya konstitusi yang berlaku. Dapat kita lihat kembali saat di mana Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997. Harga melambung tinggi, nilai rupiah merosot, dan keadaan kian memburuk. Hingga sampai di mana masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah yang menyebabkan kericuhan di Jakarta dan sekitarnya. Karena keadaan sudah tak terkendali, akhirnya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto pun mundur dari jabatannya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menyadari dengan sepenuhnya tentang tugas dan kewajiban mereka tentang berkehidupan dalam bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Itulah tadi pemaparan dari materi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.